Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 5 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari pembelajaran 3, yaitu dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh. Dan untuk itu anak-anak sekalian silakan dipersiapkan buku serta alat tulisnya, dan silakan disimak apa yang menjadi penjelasan sedikit dari pemaparan materi tersebut, dan tetap semangat belajar. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا. Baiklah anak-anak kelas 5 sekalian, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak sekalian ya. Seperti biasa kita tetap menggunakan bahan atau materi ajar, yaitu menggunakan buku paket ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2017. Baiklah, kita langsung saja buka ke halaman yang insya Allah kita hari ini akan pelajari, itu di pelajaran 3 ya, di halaman 28 kalau nggak salah. Ini coba kita buka dulu. Iya benar, di pelajaran 3 dengan judul cita-citaku menjadi anak soleh. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang dapat kita baca sedikit ya. Di sini intinya, biasanya seorang anak ya, kalian ya anak-anak itu jika ditanya sama gurunya atau sama orang tuanya atau sama siapapun kerabat keluarganya, apa sih akan menjadi cita-cita kalian kelak besok ya setelah dewasa, jawabannya tentunya bermacam ragam anak-anak sekalian. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi insinyur, ada yang menjadi pilot dan sebagainya. Dan apakah itu tidak boleh? Boleh anak-anak sekalian ya. Nah jadi anak-anak sekalian ya, cita-cita yang kalian inginkan itu harus dibarengi dan didamping dengan kesolehan. Dan cita-cita menjadi anak soleh itu wajib anak-anak sekalian ya kita tanamkan pada diri kita, seperti itu ya. Lalu apakah arti soleh itu? Ini secara umum saja anak-anak sekalian ya. Kalau secara khusus atau secara pandangan para ilmuwan itu sangat banyak beragam, artinya ini secara umum saja. Jadi arti soleh adalah baik. Nah soleh itu artinya baik anak-anak sekalian. Baik itu banyak anak-anak sekalian ya. Jadi anak soleh berarti anak yang baik. Nah di antara ciri-ciri anak soleh ya, itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu jujur ya, hormat, patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kawan, dan banyak lagi anak-anak yang tidak bisa disebutkan ya. Ya, tentunya perilaku atau sikap ini adalah sikap salah satu sikap yang soleh. Ini dalam sikap. Yang pertama bahasanya adalah orang jujur disayang Allah. Nah ini anak-anak sekalian ya. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu anak-anak sekalian ya. Bagaimana tidak mau disayang Allah ya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jujur ini adalah salah satu sifat dari orang soleh ya. Nah, jadi sangat banyak anak-anak sekalian dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwasanya agar kita itu harus menjadi orang yang jujur ya, agar disayang Allah dan tentunya agar selamat dunia dan akhirat. Seorang muslim yang mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dengan penuh kejujuran, maka ia dijamin haram ya untuk masuk neraka anak-anak sekalian. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita bersifat jujur, maka ya haram untuk masuk neraka. Karena Nabi SAW bersabda anak-anak sekalian ya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tiada
seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dari hatinya, illa haramahullahu alan nar, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Hadis ini riwayat Bukhari, anak sekalian ya. Nah, sehingga kejujuran akan memberikan ketenangan karena sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan kebohongan ya akan mengakibatkan kebimbangan dan kegalauan karena bertentangan dengan fitrahnya. Kejujuran itu di sini ya dibagi menjadi 3 anak-anak sekalian ya. Apa saja itu? Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi sepaket ini anak ya, kalau kita menaati perintah Allah itu berarti juga menjauhi larangannya ya. Jadi satu paket ya, dimanapun ya dan kapanpun. Dan ini wajib anak-anak sekalian ya, seperti itu. Lalu yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur pada diri sendiri itu yaitu salah satunya contoh kalau di sekolah kita sedang mengerjakan tugas, ketika kita kesulitan, tidak punya niat untuk mencontek ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang mencontek itu orang yang tidak jujur anak-anak sekalian, tidak jujur pada dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Nah, jujur pada orang lain ini ketika contohnya ibaratnya berjanji ya, ketika kita berjanji kepada orang lain maka harus kita tepati. Demikian sedikit uraian penjelasan materi. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.